anak-anak kami sekalian, kita berjumpa lagi pada pelajaran kita. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu tentang substansi genetik. Ibu berharap anak-anak kami masih tetap dalam keadaan sehat, tetap rajin untuk cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika akan pergi keluar. Pada pelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke dalam yang disebut dengan istilah substansi genetik. Berkaitan dengan kata genetik, jika kita mendengar kata genetik, biasanya kita akan langsung memikirkan berarti sesuatu yang diwariskan atau diturunkan kepada keturunannya, gitu ya. Dan kita akan memulai di dalam sel. Di dalam sel terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Ini jelas fungsi karbohidrat, lemak, dan protein di dalam sel itu jelas sudah kita pahami. Dan asam nukleat yang ada di dalam sel, jika kita kaitkan dengan substansi genetik, memiliki fungsi yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Jadi asam nukleat di sini sebenarnya memang berfungsi untuk menghasilkan membantu protein, tetapi juga bisa membantu dalam proses pewarisan sifat. Dari beberapa macam asam nukleat yang ada sangkut pautnya dengan pewarisan sifat adalah DNA dan RNA yang ada sangkut pautnya dari beberapa macam, artinya ada banyak asam nukleat, dan dua ini merupakan asam nukleat yang memiliki pengaruh atau hubungan terhadap pewarisan sifat. Maka yang termasuk ke dalam komponen dalam pewarisan sifat adalah itu ada DNA, RNA, gen, kromosom. Artinya adalah jika kita berbicara tentang penurunan sifat dari generasi ke generasi berikutnya, maka kita akan sering menjumpai kata yang disebut dengan DNA, RNA, gen, maupun kromosom. Maka ini semua merupakan komponen-komponen yang berhubungan dalam proses pewarisan sifat. Nanti akan kita lihat bagaimana hubungan antara DNA dengan RNA, hubungan DNA RNA dengan gen, dan hubungannya dengan kromosom. Artinya begini, kenapa ketika ibu berkata apakah yang membantu, kenapakah sifat daripada orang tua diturunkan ke anak? Kalau ada yang mengatakan itu karena kromosom, itu bisa benar. Karena menggunakan kata gen juga bisa benar, menggunakan kata DNA juga bisa benar. Maka inilah komponen-komponen tersebut, kita akan bahas satu persatu komponen. Yang pertama adalah DNA, disingkat dengan deoksiribonucleic acid. Deoksiribonucleic acid artinya adalah asam, acid itu asam deoksiribonukleat, itu dia ya, asam deoksiribonukleat. DNA tadi termasuk ke dalam contoh asam nukleat, kan, termasuk ke dalam contoh asam nukleat, makanya dia asam deoksiribonukleat. Yang membedakannya dengan RNA adalah di ini, deoksiribo ini. Deoksiribo ini adalah gula. Jadi kalau dia DNA, gulanya adalah gula deoksiribosa, sedangkan dia RNA, jika dia RNA, gulanya adalah gula ribosa. DNA dan RNA sama-sama ke dalam contoh asam nukleat, dan membedakannya adalah gulanya. DNA adalah gula ribosa, DNA adalah gula deoksiribosa, RNA adalah gula ribosa. DNA adalah komponen penyusun paling penting dalam tubuh makhluk hidup. Fungsinya adalah untuk membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ada dua fungsi DNA, membantu pewarisan sifat dan membantu proses sintesis protein. Itu dia ya. DNA ditemukan oleh Friedrich Miescher. Kita lanjut. DNA disusun oleh polinukleotida. Polinukleotida berarti poli kan banyak. Nukleotida adalah nukleosida ditambah fosfat. Sedangkan nukleosida adalah gula pentosa ditambah satu basa nitrogen. Berarti bisa kita artikan satu nukleotida adalah gula pentosa ditambah basa nitrogen ditambah fosfat. Ini dia tadi kan. Maka jika gula pentosa itu ada dua, yaitu gula deoksiribosa dan gula ribosa,
Tadi kan ibu katakan DNA gulanya adalah gula deoksiribosa ini, maka berarti satu nukleotida itu adalah gula deoksiribosa ditambah satu basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada adenin, ada guanin, ada timin, ada sitosin. Purin termasuk ke dalam adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah timin dan sitosin. Maka salah satu kan dikatakan salah satu. Maka satu basa nitrogen bisa adenin, bisa guanin, bisa timin, bisa sitosin, terserah. Maka satu nukleotida adalah kita masukkan adalah kita substitusikan dia tadi adalah gula deoksiribosa ditambah ibu ambil adenin, ditambah adenin, ditambah fosfat. Maka inilah yang disebut dengan satu nukleotida, dan DNA tersusun atas banyak ini. Polinukleotida kan tersusun atas banyak nukleotida, berarti disusun oleh banyak gula, banyak basa nitrogen, dan banyak fosfat. Maka struktur kimia DNA menurut Watson dan Crick dikenal dengan istilah double helix. Double helix atau tangga tali berpilin ganda. Tangga tali berpilin ganda. Jadi beratkan, ini adalah satu tangga tali. Ibu beratkan tangan ibu, satu tangga tali. Ini adalah satu tangga tali. Maka DNA tersusun atas dua buah tangga tali, dan tangga tali ini berpilin. Artinya begini dia, berpilin, saling berhubungan. Dan antara jika dipisahkan kan bisa begini kan. Jadi menurut si Watson dan Crick tadi, DNA itu adalah dua buah tangga tali yang berpilin. Ini dia berpilin. Dan antara satu tangga tali dengan tangga tali yang lain ini dihubungkan. Mereka bisa berhubungan. Dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh hidrogen. Ya, dihubungkan oleh H. Maka tangga tali ini tadi tersusun atas satu ini, tangga tali ini tersusun atas induk dan anak tangga. Yang berperan sebagai induk itu adalah gula dan fosfat, dan yang berperan sebagai anak tangga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen tadi kan ada adenin, ada guanin, ada timin, dan ada sitosin. Basa-basa nitrogen ini memiliki pasangan tetap. Pasangan tetapnya adalah guanin selalu berpasangan dengan sitosin, atau sebaliknya sitosin selalu berpasangan dengan guanin, dan adenin selalu berpasangan dengan timin, dan timin berpasangan dengan adenin sebaliknya. Dan mereka dihubungkan oleh atom H, 3 atom H, sedangkan adenin dengan timin oleh 2 atom H. Maka kan di sini tadi induk tangga adalah gula dan fosfat, anak tangga adalah basa nitrogen. Berarti kan basa nitrogen tadi kan ibu bilang dua buah tangga tali yang berpilin ganda, dan antara satu tangga tali dengan tangga yang lain ini dihubungkan oleh hidrogen. Ini misalkan hidrogen begini, maka hidrogen ini, maka siapakah yang menghubungkan ini, dihubungkan oleh hidrogen ini? Ini dia tadi basa nitrogen itu, guanin, sitosin, adenin dengan timin. Kita lihat contohnya ini. Struktur DNA yang double helix. Ini satu buah tangga tali. Ini tangga tali yang lain, berarti ada dua buah tangga tali kan, dan mereka berpilin. Ini dia berpilin, saling berhubungan. Maka yang berperan sebagai ibu tangga itu adalah fosfat dan juga gula. Di sini tidak dituliskan fosfat dan gula, dan yang berperan sebagai anak tangga adalah basa nitrogen. Ini basa nitrogennya S. S itu kita baratkan dengan istilah sitosin. Kadang-kadang S itu, sitosin itu disingkat dengan S. Ada buku yang menyingkat dengan S, ada buku yang menyingkat dengan huruf C. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin, dihubungkan oleh 3 atom H. Di sini kan tidak nampak atom H itu. Adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin, guanin berpasangan dengan sitosin, sebaliknya. Gitu ya. Dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan. Pita biru menunjukkan dua rantai gula fosfat. Ini dia tadi ibu tangganya kan. Ibu tangga itu adalah gula dan fosfat. Sedangkan anak tangga pasangan membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Ini dia. Nah, kalau kita perbesar dia menjadi begini. Ini adalah ibu tangganya, fosfatnya, PO4-nya, fosfatnya.
Ini adalah gulanya, sudah. Lalu ini adalah